Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, Mabes Polri hari ini tiba-tiba diperketat pengamanannya dengan banyaknya brimob bersenjata lengkap dan juga kendaraan taktis. Betulkah akan ada persiapan khusus terkait perkembangan kasus Brigadir Yosua? Akan kita tanyakan situasi terkini. Sudah ada rekan Zevanya Sara dari Gedung Barreskrim Mabes Polri, Jakarta. Ya, Zevanya, selamat sore. Bisa Anda jelaskan seperti apa situasi saat ini di Barreskrim Mabes Polri? Karena kami mendapatkan informasi banyaknya anggota brimob bersenjata lengkap, termasuk juga kendaraan taktis di halaman Mabes Polri. Baik, selamat sore Alfi dan juga pemirsa. Hingga sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi dari pihak kepolisian terkait apakah pengamanan yang sedang berlangsung di Mabes Polri ini ada kaitannya dengan pengembangan kasus kematian Brigadir Yosua. Namun dapat kami ceritakan sedikit, Alfi, untuk situasi terkini yang terjadi di Mabes Polri, khususnya yang ada di Barreskrim Polri. Ini kalau kami lihat pengamanan di sini tidak terlalu ketat begitu. Bahkan jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya, pengamanan di sini khususnya di Barreskrim Polri ini cenderung jauh lebih longgar. Mesin X-ray yang ada di belakang saya ini biasanya pada jam kerja dan hari kerja Senin sampai Jumat ini dijaga oleh 2 petugas kepolisian, dan setiap tamu yang hendak masuk ke dalam Barreskrim Polri ini harus melewati sejumlah tahapan pengamanan begitu. Namun untuk saat ini kami pantau pengamanan cukup longgar karena mengingat hari ini merupakan hari libur kerja. Dan untuk informasi adanya peningkatan pengamanan karena ada sejumlah kendaraan taktis yang terparkir di halaman Mabes Polri dan juga anggota brimob bersenjata lengkap ini yang tiba-tiba ada di Mabes Polri. Ini kami mendapatkan informasi dari sini bahwa pasukan brimob tersebut dan juga beberapa kendaraan taktis ini baru pulang dari Monas, di mana di Monas ada sebuah kegiatan begitu dan kegiatannya sudah selesai sehingga para pasukan tersebut ini kemudian ditarik kembali ke Mabes Polri. Namun informasi ini kami belum bisa pastikan kebenarannya begitu karena memang untuk informasi yang valid ini harus berasal dari pihak kepolisian, dan hingga sampai saat ini pun kami belum mendapatkan informasi secara resmi dari pihak kepolisian khususnya dari Kadif Humas Mabes Polri. Untuk pengembangan kasus kematian Brigadir Yosua sendiri, Afi, hingga sampai saat ini pihak kepolisian terus mendalami kasus ini, di mana hingga sampai saat ini 43 saksi sudah menjalani pemeriksaan. 1 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Barada Eliezer. 25 saksi diantaranya juga ini merupakan personil kepolisian yang juga sudah menjalani pemeriksaan, di mana 25 personil kepolisian ini diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik pada saat menangani olah tempat kejadian perkara. Ada unsur dugaan penghilangan barang bukti sehingga ini kemudian yang menjadi hambatan dalam melakukan pengembangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua. Dan untuk agenda hari ini juga kami belum mendapatkan informasi apakah ada agenda pemeriksaan lanjutan terkait untuk pemeriksaan saksi khususnya ke 25 personil kepolisian ini, dan hingga sampai saat ini juga kami masih menantikan apa kemudian hasil dari pengembangan dari pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua. Afi. Ya, Zevanya, lalu kita tahu bahwa siang tadi ada statement dari pengacara Barada Eliezer yang tiba-tiba mengundurkan diri. Apakah sudah didapatkan informasi mengenai alasan dibalik pengunduran diri ini? Baik, Afi, hingga sampai saat ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh pengacara Barada Eliezer yaitu Andreas Nahot Silutonga, bahwa pihaknya ini masih belum bisa menyampaikan apa yang menjadi alasan sebenarnya. Pihak pengacara kuasa hukum Barada Eliezer ini akhirnya mengajukan pengunduran diri. Tadi juga disebutkan bahwa mereka nantinya akan berencana datang kembali tepatnya pada hari Senin mendatang, karena untuk hari ini surat pengunduran diri ini belum bisa ada yang menerima dari pihak Barreskrim Polri karena memang mengingat hari ini adalah hari libur kerja begitu. Nantinya hari Senin mendatang rencananya mereka akan kembali datang dan menyerahkan surat pengunduran diri ini ke pihak Barreskrim Polri, dan rencananya mereka akan menyampaikan apa kemudian yang menjadi alasan dari pengacara Brigadir Eliezer ini
sampai akhirnya mengundurkan diri. Namun kalau kita lihat sebelumnya, Afi, pada saat Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu 3 Agustus 2022, beberapa waktu kemudian pihak pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan keberatan akan penetapan tersangka tersebut. Pasalnya, menurut pengacara Barada Eliezer, Andreas Nahot Silitonga ini menyebut bahwa penetapan tersangka terhadap Barada Eliezer dianggap terlalu cepat karena untuk proses pemeriksaan BAP Barada Eliezer sendiri yang statusnya pada saat itu menjadi saksi ini belum rampung. Namun pihak kepolisian ini telah menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka. Namun hari ini seperti yang kita tahu bahwa Andreas Nahot Silitonga kemudian bersama dengan rekan-rekannya mendatangi Barreskrim Polri untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum Barada Eliezer. Kita nantikan apa kemudian yang menjadi alasan dari kuasa hukum Barada Eliezer ini mengundurkan diri. Untuk sementara, Afi, kembali ke Anda di studio.